Minasan konnichiwa, kembali lagi bersama saya Duru Napis. Tentunya di channel Duru Napis ini kita akan membahas alur proses buat kerja ke Jepang. Dan buat teman-teman semuanya, barangkali ada yang heran dengan video kali ini ya. Biasanya saya jarang-jarang ya ada teman ataupun ada seseorang di pinggir saya. Jadi ini merupakan proses saya ketika mau kerja ke Jepang. Dan nanti kita akan berbincang-bincang alur proses kerja ke Jepang sekaligus pekerjaan di Jepang ataupun kehidupan di Jepang, suka duka di Jepang dengan rekan saya yang pernah kerja di Jepang di bagian pengolahan makanan ya. Ya, nanti kita akan bahas-bahas. Oke, buat teman-teman semuanya, jadi pada kesempatan video kali ini kita akan sedikit bukan mensetsu, apa itu interview itu ya kayak tanya jawab kayak gitu ya. Intinya alur proses kerja ke Jepang. Nah, kalau misalkan di video-video sebelumnya saya hanya menjelaskan tentang apa yang pernah saya lakukan gitu ketika berproses kerja ke Jepang. Mungkin buat teman-teman yang belum nonton semuanya ataupun belum pernah nonton sama sekali di channel ini, ya dulunya itu channel ini tuh membahas tentang alur kerja di Indomaret sih, dari daftar sampai bahkan saya resign itu saya ceritakan. Nah, di video kali ini ataupun di video-video sebelumnya yang membahas tentang kerja ke Jepang, dimulai saya masuk LPK gitu saya. Jadi saya tuh waktu itu tuh membahas ketika saya masuk LPK bagaimana. Terus apa namanya? Biayanya berapa? Terus kayak kegiatan di LPK tuh seperti apa. Intinya saya bahas tentang prosesnya itu. Proses buat kerja ke Jepang yang termasuk di LPK dan yang lain sebagainya. Dan saya kasih gambaran dulu Minasang. Jadi ini adalah sensei topik ya. Sensei topik. Ya, jadi kebetulan kan saya itu sekarang alhamdulillah ya Minasang no Kagede. Jadi berkat Minasang semua, berkat teman-teman saya juga yang waktu itu belajarnya Ganbateru gitu benar-benar dan serius. Saya mendapatkan informasi loker sensei dan sekarang itu saya kedua kalinya menjadi guru bahasa Jepang di LPK. Kalau sebelumnya ada juga yang sudah membahas tentang apa itu pekerjaan apa kerja sensei di Papua waktu itu ya. Saya udah banyak upload dan sekarang saya bikin konten lagi tapi bukan ngajarnya kayak di Papua waktu itu kan SMA atau SMK. Nah, kalau sekarang itu benar-benar di LPK, ngajar di LPK. Dan inilah saya partner kerja saya. Cuman kalau dia mah wah, hubungannya udah sama orang luar Minasang. Jadi lebih pengalamannya dari segi apapun itu udah suhu banget senpai, watashi no senpai des. Oke, boleh perkenalan terlebih dahulu, Sensei? Nah, perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat, saya umur 22 dan tanggal Hontou desu ka? mantap. Mungkin tanggal bulan 8 nanti 23 sih. Oh, 23. Oke. Oh, bentar. Hmm. Sebelumnya deketin. Oh ya. Sebelumnya pernah ini saya pernah konten juga, punya channel YouTube juga nggak? Eh, Sebelumnya nggak pernah punya channel YouTube sih, cuman saya pernah ngeditin video buat teman-teman juga. Ah, gitu. Di Iya, LPK. bukan LPK sih, itu video lama sih, teman-teman biasa doang. Oh, pas di Iya, Jepang apa pas di Indonesia? pas sebelum ke Jepang. Oh, sebelum ke Iya, Jepang. So. Oke, oke. teman juga punya YouTube sih. Jadi tapi sekarang udah kerja jadi mengkerak lah YouTube-nya. Oh, gitu ya. Apa Oh. jelasin ke Jepang? Oke, nanti dulu, bentar Ah, dulu. Oke, namanya Sensei Topik. Jadi ini rekan kerja saya dan satu Rio, apa namanya, satu Geshuku. Geshuku tuh kontrakan. Kita satu kontrakan dan satu kerjaan dan setiap hari ya kita bergelut di LPK bareng-bareng kayak gitu. Oke, untuk pertama kali nih ya, kalau misalkan saya kan waktu itu bukan waktu itu, maksudnya saat ini gitu sih. Saat ini tuh saya lagi proses kerja ke Jepang ya termasuk udah bikin paspor dan videonya ada yang Minasang, ada apa namanya, kesulitan saya bikin paspor, terus kayak masalahnya bikin paspor itu kayak gimana, syarat bikin paspor itu apa. Oh iya, ada cerita ya Sensei di LPK kita ada yang bikin paspor ya. Tapi dia itu gagal, teman-teman, karena tidak ada apa namanya? Keaku, tidak ada kontrak. Nah, maka dari itu saya rekomendasikan silakan tonton syarat membuat paspor
untuk yang TG ya. Soalnya untuk yang TG sama yang magang itu berbeda. Bukan berbeda sih istilahnya, magang itu kayaknya lebih intinya berbeda ya syaratnya ya. Syaratnya berbeda, cuman paspor mah ya jangan terlalu detail ngasih taunya, nanti banyak apa namanya, apa sih disusah-susahin di Oh kantor gitu, di sananya. Iya. sananya di apa di imigrasinya Iya, disusah-susahin. mending buat ini, buat apa Oke. namanya, pariwisata gitu. Oh kayak gitu. Iya. Ya intinya bisa pariwisata dan yang lain sebagainya. Cuman di video sebelumnya kalau untuk yang TG ya karena saya juga prosesnya TG itu saya udah jelasin sedetail mungkin. Kalau misalkan kalian ngikutin tips dan trik itu insya Allah karena itu sudah sesuai dengan permintaan imigrasi jadi aman. Pasti aman. Dan sekarang saya itu lagi nunggu COE Sensei. Jadi Nah, udah sekitar 3 bulan jalan tapi COE itu belum turun. Apakah itu dalam konteks wajar ataupun gimana? dalam 3 bulan. Dalam 3 bulan. Ya, kalau itu masih wajar sih. Sekarang apa ya, standarnya itu 3 sampai 5 bulan ya. Oh Dan gitu. sekarang juga kan banyak pengajuan COE di Jepang juga karena terlalu banyak, mungkin bisa lebih lama juga. Ah, Karena suka. ya sekarang makin banyak dari luar negeri ke Jepang karena tren lah ya. Oh iya, salah Iya. satunya itu ya. Iya. Oke, jadi saya ini kan walaupun saya suka menceritakan alur proses ke Jepang gitu, terus kayak pengalaman itu, pengalaman ini, tetap aja yang namanya belum ke Jepang kan kayak nggak afdol gitu ya. Boleh diceritain nggak sih? Jadi kenapa Sensei, gimana deh awalnya Hmm. Sensei kerja ke Jepang itu awalnya masuk LPK kah atau belajar mandiri kah atau apa namanya ikut saudara gitu. Maksudnya ikut saudara tuh kan kadang-kadang ada yang merekomendasiin gitu Iya. kan. Terus belajarnya berapa lama? Nah, itu taihengnya ketika di LPK itu seperti apa buat saudara-saudara kita yang nonton gitu. Terus sekarang kan udah jadi sensei di Indonesia, ada niatan ke Jepang lagi nggak kayak gitu? Oke. Jadi banyak ya pertanyaannya. Intinya dimulai dari kenapa sensei ke Jepang terus Hmm. kayak mungkin ada alasan yang memperdalam sensei ingin ke Jepang terus kayak proses dari awal hingga terbang hingga di sana keluh kesahnya gimana. Nah, itu belakangan deh Oh nanti ya. ceritain proses sensei kerja ke Jepangnya seperti apa. Oke, oke. Arigato. Dari awal proses kerja ya. Cuma proses sebelum kerja sih. Sebenarnya saya dari SMP atau SMK tuh suka bahasa Jepang karena suka bahasa Jepang Nah, ya. intinya wibu. Enggak. Kelihatan dari Ini wajah beliau itu teman wibu. siapa sih, kakak saya juga itu pernah magang di Jepang. Nah, Ah, jadi ya eh, apa sih, semakin tertarik ke Jepang gitu, kerja ah. di Jepang. Jadi Nah, intinya ada keluarga yang pernah ke Jepang, yang magang atau TG? magang, magang Magang. IM. Oke. IM? Iya, Wih, IM. sugoi nih. Terus lah kakak saya ngerekomendasiin di LPK ini. Nah, LPK ini kan masih baru tapinya. Jadi saya masuk. Ya, tapi peraturannya nggak terlalu ketat sih. Hmm. Dan awal belajar kan saya sendiri belajar, beli buku sendiri itu Mina ya dari bab 1 sampai 25. Hmm. Tapi pas masuk LPK kebanyakan Irodori sih. Dari Nyumong sampai apa sih Irodori yang ketiga itu tuh, Hmm. Sokyuni. Nah, kesulitannya itu beda-beda ya tergantung orang ya. Kalau kalau saya lebih sulit Mina sih daripada Irodori. Ah, gitu. Ya, karena di Irodori kan kebanyakan tentang kaiwa ya, cara berkaiwa. Jadi jarang ngisi-ngisi soal atau apa, Hmm. kita hanya dikasih apa sih? Ditekankan Ditekan ini. kaiwa dengan siapa namanya? Teman-teman. Jadi ya untuk ujian-ujian kayak yang di LPK lainnya juga agak berbeda. Jadi Iya. fokus saya di kaiwa sih. Mungkin tapi hal yang terberat bagi saya sih partikel sih daripada bunpo. Vertikal. Iya, dulu ya Dulu ketika belajar. ketika belajar. Ya memang yang namanya pemula itu kan kayak masih ngeraba-raba gitu ya. Nah, Kayak kita juga kalau sekarang kan udah ya udah lancar lah ibarat penanda objek pakai partikel O, subjek pakai partikel Y gitu kan. Dan itu kan udah intinya udah terbiasa aja gitu. Tapi emang kalau lagi awal-awal mah emang ribet juga ya sih. hmm, Terus apa ya tadi itu kan. Nah, ketika di LPK itu udah ya berarti dia itu lebih fokus ke apa namanya ke kaiwa, ke Kaiwa pakai buku Irodori gitu ya. irodori ya. Oke, buat teman-teman yang belum punya buku Irodori karena buku Irodori itu gampang ya, gampang dicerna dan dia itu bukan gampang dicerna, intinya kayak simpel tapi ngerangkum semuanya gitu. Iya. Kalau apa Mina itu kan
kuasi ya, kayak detail banget. Hmm. Kalau misalkan buat teman-teman yang lagi ngejar JFT Basic A2 itu rekomendasi banget ya, Iya, saya. karena Irodori dikeluarkan langsung dari Japan Foundation, Ada jadi nggak saya bukunya? ada sih. Bentar, bentar, saya lihat dulu ya. Iya. Buat teman-teman, ini nanti saya sematkan. Oke, oke. Oke. Nah, ini minasan. Jadi buku Irodori itu ya bentukannya Tebel banget. yang ini A1 ya. Ini yang A1. Nyumong itu yang Ini paling gampang. ya, ini sebenarnya bukan ya hanya ini ya. Ada A1, ada A2, mungkin nanti A3 ada nggak sih? Perasaan ada ya? Ada ya. A3. Nah, ini intinya buat teman-teman yang lagi ngejar JFT, khususnya yang yang belajarnya itu nggak di LPK gitu ya, saya mandiri gitu, itu mending pakai Irodori. Dan saya pernah bahas tentang Irodori itu, tentang apa target saya 1 bulan di LPK, saya langsung ikutan JLPT dan alhamdulillah lolos, walaupun nilainya nggak bagus-bagus banget, tapi alhamdulillah buat syarat kerja ke Jepang bisa gitu. Buat teman-teman yang mau bukunya boleh cek di keranjang bawah, nanti saya sematkan. Oke. Oke, itu pembahasan mungkin tentang ini, ada iklan dikit, tapi boleh diceritain nggak dulu pas pertama kali ke Jepang, terus kayak kerjanya apa, terus kayak susah ataupun senangnya di job itu tuh kenapa gitu sih? Oh, oke, oke. Pertama dulu. Dulu nggak kepikiran sih buat kerja pengolahan makanan karena yang di Jepang taunya tuh kaigo, pertanian atau tobi dulu ya, pas awal-awal masuk LPK. Jadi itu ngerasa nggak cocok banget sama saya gitu. Apalagi fisik saya juga bukan fisik yang kuat kayak orang-orang yang suka ke sawah atau ke kebun gitu. Jadi Sama ke kebun gitu. ya makanya saya lebih baik di dalam pabrik sih. Jadi mau nggak mau kan itu cuma ada pengolahan makanan, jadi saya milih pengolahan makanan. Dan suka dukanya di pengolahan makanan tuh gimana ya? Sebenarnya di setiap kerjaan juga pasti ada plus minusnya sih. Plus Cuman minusnya ya. iya di pengolahan makanan itu apa ya, gajinya mah gede, tapi Oh iya, gaji gede. gede. Mungkin hampir setara kayak kaigo lah banyaknya. Cuman apa ya, kebanyakan lembur dan pengolahan makanan itu kerjanya tuh bener-bener memanfaatkan waktu, nggak boleh lambat sih itu masalahnya. Dan monoton dan susah sih berdiri terus. Kalau misal kayak kerja cleaning building atau kaigo atau pertanian mungkin bisa duduk atau apa gitu. Kalau kerjanya udah diputusin di pengolahan makanan, kerja di bagian ini misal, di bagian apa sih? Misal ngambilin barang gitu pakai itu apa sih? Kompea. Kompea itu apa ya? Yang ini tuh. Forklift. Bukan forklift, yang gerak maju Oh sendiri ya iya kayak iya gitu. iya. Itu tangan bener-bener kudu cepet. Kudu cepat berarti. Cepet banget ya. Kalau nggak cepet bakal ada yang lolos, nanti kan jadi masalah itu. Oh Nanti gitu. bakal jadi numpuk ya. Apalagi kalau di sana ada teman yang ini, nanti malah temannya juga yang keteteran Oh jadinya. gitu. Karena satu kesalahan jadi kena semua. Berarti harus gesit, bener-bener gesit Iya, harus banget ya. gesit. Udah mah manfaatin waktu, monoton itu Monoton sih. gitu-gitu aja berarti Gitu-gitu kerjanya. aja, 8 jam, kadang kerja nyampe 10 jam, 11 jam. Kalau masalah QQ-nya itu gimana? Masa Yuk, QQ-nya tuh kayak ini sih, kayak apa? Kayak jam 12 aja gitu. iya, QK-nya cuma jam 12 aja, 60 menit. Udah, nggak Iya, ada lagi QQ. nggak ada. Ya intinya setelah itu ya kerja terus. Kalau lewat 8 jam ya lembur udah. Jadi dari pagi sampai siang itu QQ-nya 1 kali. Misalkan ada jeda gitu, nggak ada berarti. Nggak ada sih. Misalkan cuma 10 menit Hmm. di jam 10 itu nggak ada. Nggak ada sih. Di setiap kerjaan kayaknya nggak ada deh. Paling QK sekali doang, 1 jam doang. Saya dengar yang lain itu ada katanya. Jadi misalkan dalam 1 jam 10 menit kayak Nah, gitu, atau 5 menit. Berarti di sensei nggak ada gitu ya. nggak ada sih. Oke, berarti gitu minasa buat teman-teman yang tertarik ke pengolahan makanan. Ya, yang namanya pengolahan makanan itu nggak selamanya mungkin kayak pikiran saya nih, saya dulu ya, Hmm. pengolahan makanan ya bikin kue gitu, bikin apa, ternyata enggak ya. Nah, Ternyata ya kita masuk ke pabrik juga. Kalau misalkan di pabriknya produksi apa misalkan, ataupun kayak angkat-angkat barang, ya udah angkat-angkat barang berarti nah, gitu ya. Ya, ya bukannya ini ya, bukannya
bukan apa istilahnya menjelek-jelekan, bukan apa ya, ketika kita dapatnya di bagian kayak kuli gitu ya kuli gitu kan, seperti itu Minasang. Dan kalau dilihat dari cerita Sensei Opik ya, dari Sensei Opik itu ya mungkin yang namanya kerjaan bener sih semuanya juga gak ada enak ya, maksudnya gak ada yang enak. Termasuk baru saja ini saya dapat cerita dari satu LPK saya bahwasanya dia itu kerja di apa di Kaigo Minasang ya. Saya sedikit cerita tentang keluh kesah Kaigo nih. Baru saja apa sebelum saya bikin konten ini, jadi kita tuh ngobrol-ngobrol di Jepangan, kepikiran gimana kalau dibikin konten gitu ya. Nah, bahkan saya Opik juga mungkin ngedengar tadi saya lagi pecean gitu sama apa sama orang di sana yang kerjanya di Kaigo gitu kan. Jadi dalam satu lantai Minasang, dia itu cuman ada 3 orang katanya saya. 3 orang, iya 3 orang itu dia itu baru datang ke Jepang, belum 1 bulan dia kerja di satu lantai itu dia itu 3 orang. Dan di satu lantai itu ada 60 goryosha atau ada 60 goryosha tuh apa bahasa Indonesianya tuh lansia. Di situ apa namanya Sokuji Kaijo, apa namanya Omotsukokang ya bantu Sokuji Kaijo tuh bantuan makan, Omotsukokang tuh apa bantuan pergantian popok kayak gitu. Ada yang katanya kalau pup itu sampai 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 ini katanya kayak gitu. Oh iya, pokok biasanya pokok dewasa kan nyampe sini. Ya intinya gitulah. Terus kayaknya taiheng banget. Jadi kalau dilihat dari apa ya? Kalau dilihat dari cerita-cerita yang memang sudah bekerja di Jepang, nggak seindah itu Jepang itu ya. Jepang itu nggak seenak yang kita bayangin ketika wah kita kerja ke Jepang di APK serius. Di sana duit 25 juta. Enak kalau jalan-jalan. Ya, kalau kerja mah ya. Iya sih, ya benar. Tapi gini sih, masalah gaji ya nggak apa-apa ya kita buka-bukaan aja. Karena ini juga cerita dulu sensei gini. Cerita sensei gitu. Itu benerkah sampai 20 juta, 25 juta itu bener gak? Kalaupun ia dapat itu seperti apa gitu? Apakah harus ada persyaratannya, harus punya N berapa gitu? Ataupun ya ceritain tentang gaji di Jepang tuh sebenarnya gimana sih? Oke, pertama gaji di Jepang itu semua dihitung per jam ya. Dan di setiap wilayah entah Kanto, Tohoku atau Kyushu atau apa gitulah. Per daerah Per intinya. daerah ya beda-beda. Tapi dulu saya di Miyagi masih paling kecil UMR-nya setelah 1000. Miyagi. Iya, Miyagi Ken. Miyagi Keng. Apa sih 1000 yen? Kalau 1000 yen, 1000 yen tuh 100.000 lah per jam. Nah, sedangkan kalau kerja 8 jam atau 9 jaman, ya dapat 18-an lah. Itu 18-an. bersih, kotor. Itu kotor, masih Kotor ya. kotor. Iya. Kayak dengerin ya, bagi yang terpancing dengan apa isu-isu yang nggak karuan misalkan gaji di Jepang 25 juta, 35 juta. Nah, dengerin dari yang pernah kerja di sana langsung. Saya nggak mengada-ngada ya. 18 katanya dapat kotor. Lanjutin sih. 18 kotor. 18, Belum oke. itu belum ini coba. Ya, untuk pajak asuransi, untuk apa sih kayak BPJS tuh apa Hokensho itu atau apa sih kayak pajak-pajak kayak gitulah semua saya lupa namanya. Mungkin habis 3 jutaan. Belum Perpajakan doang. perpajakan doang. Ibarat nih, udah hitung Hmm, aja dapat 18. ya, 18 kurangi 3 udah 5 ya. belas 15. Nanking kayak gitu juga buat Intinya asuransi perpajakan tua ya. ya asuransi dan yang sebagainya. Kalau kita ya BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan, mungkin dan bla 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 gitu sama aja berarti ya. Ya. Itu ya udah anggap 15 nih, itu udah beres. Terus Dan untuk apa toh kalau tinggal bareng-bareng ya bisa aja urunan 1 mang atau 1 juta. Tapi kebanyakan 1.500.000 sih. 1.500.000. Buat tapi bukan sendiri ya. Kalau sendiri mungkin 2 juta sampai 3 juta Kalau atau sendiri 2 mang atau sampai 3 ya mangan. hitungannya kita yang umum lah biasanya kan kalau Hmm. pertama kali datang ke sana tuh bareng-bareng lah ya. Iya, bareng-bareng. Hitung aja satu berarti. Satu, tapi jarang sih 1,5 mungkin. 1,5 Iya. tuh bahkan 1,5 itu aja dua deh ya. Iya, Oke berarti 15 kurangi 2 tinggal 13. 13,5 ya. 13 ya 13. 13,5. Iya. Belum listrik, gas Listrik sendiri sendiri.
semua juga sendiri sih. Soalnya apa ya, kalau dibayarin Kaisa itu aneh sih. Kecuali magang ya. Hmm. Soalnya kan penggunaannya itu nggak tahu Kaisa itu gimana. Nggak, orang-orang di sekitar maksudnya. Ya penggunaan Penggunaan listrik penggunaan ini, listrik atau air atau apalagi sih? Listrik, air, gas, wifi, iya, wifi. WiFi saya gratis itu mah. oh gratis. Iya, tapi beda-beda ya perusahaan. Beda-beda Ada yang ya ngasih, tiap. ada yang enggak ya. Nah, Kaisa ni yote mas. Hmm. Ya gede sih. Itu juga urunan juga mungkin habis 2 jutaan sih. Berarti hitunglah 14 lah, itu Iya, udah hitung yang paling rendah aja tadi iya, 1 juta untuk bayar apa toh misalkan ya. iya. Itu sisa 14. Makan sih, makan. Makan mungkin untuk orang Indonesia mah 2 mang juga cukup ya asal jangan ngerokok sih. Oh, saya sih ngerokok nggak di sana? Enggak sih. Aduh, saya ngerokok lagi. Rokok mahal saya di sana ya? Ya jelas mahal lah. Jelas mahal. Iya. Oke, berarti emang seriusan 2 mang cukup saya makan? 2 mang cukup sih standarnya. Malah boros 3 mang sih kalau boros bang. Hitung boros deh saya. Iya, Kita hitung-hitungan yang boros. iya. 14 juta dikurangi berapa tadi? 3 juta ya. 3 Itu juta itu ya. makan enak, berarti makannya udah aman gitu ya. Iya. Sisa berapa? 14 kali 3 berarti tinggal 11 juta. 11. Heeh. Ada yang salah nggak? Saya belum nggak hitung. Iya, iya. Ya, 11 belum juta. ya. Ini ngitung 18 mang ya? Ini ngitung 18 mang ya? Ya mungkin oke lah. Mungkin ada dana darurat atau ada sesuatu yang nggak diduga gitu kalau kerja. Ya sisain aja 1 juta. Mungkin nyisa 10 juta kan. 10 juta itu berarti udah kita pegang. Iya, Udah di situ sih. udah sih. Hutang ke Oh iya, LPK. sama ngasih orang tua juga belum itu. Iya bener. Ya itu mah Nah, intinya kita bisa keep kita bisa keep sekitar 10 berarti ya. iya. Kalau bawa Tapi itu 18 tuh nggak bener-bener 18 ya. Gaji tuh Jepang kan. itu beda-beda. Iya, iya. Kan pasti semua ada lemburnya sih. Di Jepang kan minimal lembur 20 jam sih kebanyakan. Minimal, Minimal maksimal ya. gak sih? Maksimal 60 jam. Oh, 60 jam dalam Iya, 1 bulan. dalam 1 bulan. Jadi kebanyakan gaji apa sih besarnya dari lembur. Soalnya lembur juga kan dikali 25%. Misal gajinya 1.100 dapat dapat lembur sejam jadi 1.375 gitu per Hmm. jamnya. Jadi kalau lembur 2 jam 2 jam sehari juga kalau sebulan berapa ya? Misal 30 jam mungkin dapat 3 jutaan lah dari Lembur lembur. aja ya. Iya, dari lembur. Oke. Dan itu kalau dapat lembur, kalau Iya. misalkan enggak ya. Tapi kadang ada terus berarti. Pengolahan makanan mah ada semua sih, ada pasti ada Pasti terus. ada. Iya, jarang yang nggak ada. Oh, malah jarang yang enggak ada Iya. itu. Oke. Terus boleh ceritain lagi sih, misalkan saya pulang ke Indonesia nih kan. Pulang ke Indonesia terus jadi sensei sekarang di LPK Asuka Nah, Subang. Ini kebetulan saya di LPK Asuka Subang, teman-teman. Nah, jadi sensei di sana. Ada niatan ke Jepang lagi nggak? nah, lagi nunggu CEO ya. Lagi nunggu si aduh sama kita sih. Oke teman-teman, ternyata dia itu sama lagi nunggu si kayak saya gitu kan. Cuman kalau saya si nya apa, kalau secara apa ya, secara pengajuan itu duluan saya. Jadi saya itu udah pengajuan, sedangkan saya topik itu kemarin-kemarin baru lolos job ya saya. Tapi sekarang udah langsung diajuin. Nggak tahu, cepet banget gitu, hebat hebat ini apa namanya penyalurnya gitu. Kalau saya nggak tahu kenapa sampai sekarang itu nggak bisa terhubung sama TSK-nya seperti itu, Minasang. Oke, Minasang mungkin ada lagi saya yang mau disampaikan. Apa lagi? Apalagi intinya pengen ke Jepang lagi gitu ya. Ya, intinya Jepang kalau buat kerja mah nggak seenak yang dibayangkan. Cuman kalau buat healing-healing emang paling cocok sih, negara yang paling bagus. Karena saya lihat dari pemandangan kota Korea atau dari Taiwan itu benar-benar beda sih dari kualitas kotanya. Kualitas orang-orangnya juga beda kalau di Jepang. Kalau di Jepang benar-benar adabnya tinggi sih. Kalau untuk orang baru ya, orang baru kenal. Orang nggak mungkin orang baru kenal tiba-tiba langsung ngomong aneh-aneh kayak entah sibal atau apa kayak gitulah. Gitu. Intinya di Jepang menghargai apa ya? Intinya sangat menghargai lah. Contohnya orang jalan kaki ada pesepeda, pesepeda yang harus minggir dari pejalan kaki. Dan kalau ada pesepeda dan pengendara sepeda motor, pasti yang harus mengalah sepeda motor, entah mau Gitu. nyebrang atau apa. Dan seterusnya sepeda motor pasti bakal ngalah sama mobil.
Kalau di sini kan nggak bisa ya. Bukan nggak bisa sih. Kadang kalau kita jalan di trotoar atau jalan di apa, pasti bakal nyelonong aja. Kalau di Jepang itu Enggak ya. nggak bisa kayak gitu. Kadang malah kena denda, bisa aja kena denda itu. Jadi Kalau serba denda berarti. serba denda, misal kita lagi Baki. jalan, terus ada dua orang jalan di sini, sepeda nyelonong gini, nggak boleh itu, langsung didenda. Baking ya. Baking ya. Terus sepeda juga nggak boleh boncengan sih, walau ada boncengannya juga, kena baking juga itu. Intinya jadi Jepang itu ya Apa? tertata berarti gitu ya. Tertata iya. Jadi misal kita lewat di jalan naik sepeda ya, di samping yang jalan mobil, mobil nggak berani duluan. Kalau Oh gitu. kalau dulu saya pengalamannya nggak berani duluan kecuali jarak di antara kita itu jauh. Kalau di Indonesia kan mepet-mepet juga, mobil mah bodo amat ya. Sasing gitu ya. Iya. Kalau itu nggak bisa kayak gitu di Jepang. Dan yang bikin saya kaget juga kalau di Jepang itu dulu ada ambulan ya. Di Jepang kan jalan nggak pernah macet ya, Gak pernah macet. nggak pernah Sama macet. sekali gak pernah Iya. macet. Lebar, jalan lebar beneran, mobil juga dikit. Tapi entah kenapa kalau ada ambulan, orang di Jepang itu mobil ya, mobil biasa berhenti loh, bukannya minggir doang tapi berhenti. Berhenti. Iya, ngedulin orang ambulan yang ini. Kalau di Indonesia kan mungkin minggir juga agak susah ya, mungkin jalannya karena sempit juga, tapi kan mereka udah minggir berhenti, nunggu mereka jauh Nunggu mereka baru jauh. iya. Baru ini. Nah, itu yang bikin kultur shock Sebuah ini. dan budaya minta maafnya juga tinggi sih. Oh gitu ya. Kayak ya yang apa tuh namanya? Iya Tuh, yang ojigin kayak ya. gitu kayak Iya. Aisatsu Ya, gitu ya. bisa sih. Ya, bikin kultur shocknya sih itu sih. Udah. Udah. Iya. Oke, Minasang. Jadi begitulah cerita-cerita apa pengalaman kerjanya di pengolahan makanan, terus sekarang jadi sensei. Sugoi ne. Terus mau ke Jepang lagi, nunggu si OE lagi, berarti bentar lagi berangkat. Oke, mungkin video kali ini cukup sampai di sini dulu Minasang. Barangkali Minasang ada ya teman-teman saya barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan ramaikan di kolom komentar. Dan next video mudah-mudahan kita ada kesempatan lagi buat bisa berbincang-bincang seperti ini ya saya. Dan semoga kita bisa dipertemukan lagi di Jepang. Amin. Amin. Oke. Ja, minasang watashi tachi no douga seigo made mite kurete arigatou gozaimashita. Sukaresama desu. Arigatou gozaimasu.